Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim على سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا ومقتدانا ومصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله المطهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم اللقاء والدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya hormati para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada keluarga besar al-maghfur lah al-marhum ila hadratil malikil qayyum Kiai Haji Maghrabi, segenap keluarga beliau, anak-anak beliau yang mewakili, ada Lora Mas'ud, ada Lora Damanhuri, dan ada Lora Fakhrul Razi. Betul nggih? Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kelancaran. Dan juga kepada seluruh jajaran yayasan Pondok Pesantren MTS dan MA Miftahul Ulum, para asatid, para asatidah yang telah sudah lama mengajar di tempat ini ataupun yang memang sudah berkontribusi untuk mengembangkan Yayasan Miftahul Ulum. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelancaran, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki oleh Allah yang melimpah, dan juga insyaallah berharap apa yang telah diajarkan akan bisa bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin dan hadirat, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau saya perhatikan ini yang banyak datang dari wali santri, para ibu-ibunya ini. Para bapak-bapaknya banyak yang tidak ada ikut. Apa bapaknya ikut di bazar sebelah mungkin. Ibunya yang duduk di sini, bapaknya yang belanja di bazar. Betul? Iya. Atau bukan di bazar, di situ ada giras warung di sana. Ya, jadi lagi duduk-duduk di warung, betul Bu? Atau lagi nunggu nonton Piala Eropa. Iya, bapak-bapaknya. Tapi ibu-ibunya Masya Allah luar biasa. Malam hari ini mudah-mudahan ini adalah pertanda kebaikan. Karena insya Allah kalau ibu-ibunya baik, anak-anaknya pun ikut baik. Kalau bapak-bapaknya ya kadang baik atau tidak baik, itu tergantung daripada ibu. Artinya anak-anak itu akan jadi baik kalau mempunyai ibu yang baik. Karena anak itu hampir 24 jam yang mengurus, apalagi dari kecil itu adalah para ibu. Artinya kalau ibu-ibunya seperti begini, hadir, perhatian, ya
sekolahnya diperhatikan. Insya Allah anak-anak yang belajar di Madrasah Miftahul Ulum ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Tapi kalau ibu-ibunya nggak perhatian, senangnya TikTokan, Facebookan, Instagraman, pasang status, ya, WA-an, lihat-lihat daripada film-film atau mungkin dangdutan. Masih banyak yang senang dangdutan di sini. Banyak. Kalau yang senang saweran banyak, Pak. Banyak, Bu. Yang saweran banyak. Enggak ada ya? Masya Allah. Ya mudah-mudahan lah. Masa mau saweran dekat dengan Sunan Ampel. Malu nanti kita mau saweran. Ya mudah-mudahan insya Allah pertanda dengan datangnya para ibu-ibu di sini, mudah-mudahan anak didik yang belajar di MTS dan MTA Miftahul Ulum, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan darinya, Allahumma akhrij min hadzal ma'had al-katsir at-thayyib, yaitu adalah generasi-generasi penerus yang begitu banyak sekaligus mempunyai potensi yang begitu baik. Ma'asyiral hadirin dan hadirat, para wali santri yang hadir, saya ingin memberikan sedikit himbauan kepada para wali santri. Kalau memang anak-anaknya ini ingin menjadi anak-anak yang belajarnya sukses, ya, karena banyak di antara wali santri itu, ya, kadang-kadang tidak peduli terhadap anak-anaknya. Artinya anaknya cukup disekolahkan, tapi tidak pernah diperhatikan. Anaknya sekolah, pokoknya datang sekolah, pulang sekolah, tidak pernah ditanya. Kadang-kadang pelajaran yang didapatkan dari sekolah itu apa, atau tidak dipantau. Nah, ya, apakah ada PR ataupun ada tugas dari para guru. Biasanya itu ada orang tua yang cuek terhadap hal tersebut, artinya tidak perhatian terhadap hal itu. Maka akan sulit bagi anak tersebut untuk bisa berkembang dan mendapatkan ilmu yang maksimal. Loh kenapa? Ini sudah penelitian ini. Itu orang-orang kaya yang anak-anaknya itu, Pak, Bu, umur 7 tahun, 8 tahun, itu bahasa Inggrisnya sudah pintar, matematikanya sudah pintar, semuanya pintar. Padahal umurnya 8 tahun, ada yang 10 tahun, bahasa Inggris lancar, ya, pelajaran matematikanya hebat, kadang-kadang sudah bisa pintar komputer. Ternyata itu orang-orang kaya yang mempunyai anak-anak yang hebat itu, selain mereka sekolah, mereka itu juga ada yang namanya les pribadi, belajar pribadi. Jadi dari sekolah itu malamnya masih belajar lagi, masih les, Pak. Artinya memang butuh perhatian dari seseorang yang tidak hanya cukup dari sekolah. Nah kalau orang yang seperti kita mah, kalau bayar yang mahal-mahal mungkin repot, sulit. Mungkin di Madrasah Miftahul Ulum ini 1 bulan bayar berapa? Hah? Gratis? Iya. Yang yatim gratis, yang gratis. Masa semuanya gratis? 50 murah. Kalau 50 mah bayar setahun itu namanya harusnya. Artinya langsung bayar setahun berapa kalau 50 ribu? 600 ribu, murah, Pak. 600 ribu itu uangnya rokok 1 bulan. Betul, 600 ribu uangnya rokok 1 hari 1 pak. 1 pak berapa harganya? Bu sering disuruh ya beli rokok.
Tahu harganya 27 Sampurna mil itu. Iya, 27 itu 30.000 itu Sampurna mil. Betul, Pak? Ini ustadz-ustadznya ini. Ustadz-ustadznya semuanya ahlul hisab di sini ini. Iya, betul. Itu mah uangnya rokok 1 bulan masih ada kembalinya. Bu, kadang-kadang bayarnya cuma 50.000, setahun itu 600.000, tapi masih ada yang nunggak, ada nggak? Loh, banyak. Bu, ingat-ingat ini ya, yang nunggak ini ingat-ingat. Masa bayar 50.000 dalam 1 bulan saja masih nunggak? Kasihan itu ustadznya, datang jam 7 pagi, pulang jam 4 sore, meninggalkan keluarga Anda dengan internetnya, ada wifi di rumah. Wifi nggak pernah telat bayarnya. Ya, beli rokok nggak pernah giliran bayar sekolah nggak punya uang ustadz, ini ekonomi lagi repot ustadz. Jangan. Betul, masih ada yang nunggak. Hati-hati loh, ya. Bayar, Bu. Artinya, Bu, ya, uang 50.000 itu gratis sebetulnya. 50.000 itu gratis. Hanya cuman terkadang, saya itu pengalaman, saya pernah mengajar gratis, Pak. Mengajar gratis, saya pernah buka satu madrasah gratis. Kalau gratis itu wali muridnya itu nggak perhatian. Kenapa? Karena gratis. Kadang-kadang wali murid itu nggak perhatian. Kenapa? Gratis kok. Kau belajar gak belajar ya urusannya. Tapi kalau bayar, kamu ini sudah dibayar mahal-mahal, kamu nggak masuk sekolah, bapak itu sudah meras keringat. Itu biasanya seperti begitu. Apalagi cuma 50.000 dalam 1 nasi goreng cuma 4 bungkus itu namanya itu dalam 1 bulan. Oleh karena itu saya anjurkan jangan pernah yang namanya nunggak, apalagi ini adalah mempelajari daripada ilmu. Ilmu itu harganya adalah seharga langit dan bumi. Seharga langit dan bumi. Manusia tidak akan menjadi mulia kecuali tanpa yang namanya ilmu. Oleh karena itu para ibu-ibu, selain tunggakan harus Anda selesaikan. Kalau Anda pengen mendapatkan anak Anda sukses ketika belajar di sebuah madrasah, apa? Harus ada yang namanya perhatian dari kedua orang tua. Pulang dari madrasah, pulang dari sekolah, ditanya itu anaknya, "Nak, kamu belajar sampai di mana?" "Nak, pelajaran matematikanya apa saja?" "Nak, kamu hari ini belajar ngaji sampai qiraati atau iqra berapa?" Itu ditanyai. Harus ada perhatian. Karena kalau tidak ada perhatian dari orang tua, repot bagi para guru itu untuk bisa menertibkan seluruh daripada murid-muridnya. Bayangkan saja, kita kalau berpikir itu, kita kadang-kadang di rumah punya anak 6. Punya anak berapa? 6. Kadang-kadang kita mengurus anak 6 itu di rumah, itu rumah seperti kapal pecah sudah. Kalau bapak-bapaknya pasti minggat iku nong giras. Nek wis rame omahe metu. Enak banget giras bayar 3.000 download sampai sepuasnya. Ambil rokokan, duduk dari pagi sampai sore. Ya, dipikir bekerja ternyata cuma nongkrong. Ya, itu punya anak 6. Lah bagaimana Anda mau menyerahkan kepada seorang guru, kadang dalam satu kelas itu bukan 6 orang, tapi isinya 20 orang, 30 orang, dan yang mendidik cuma 1 guru. Artinya harus ada pendukung.
supaya anak tersebut itu akan perhatian terhadap pelajaran yang dia pelajari. Kalau tidak ada dukungan, kesuksesan akan minim sekali. 25% kesuksesan akan datang. Dahulu ya, para ulama-ulama itu, para ulama khususnya para ulama-ulama besar, kesuksesan mereka itu banyak terlahirkan bukan hanya dari segi belajar dari guru, tapi juga pendidikan berasal khususnya dari para ibu-ibunya. Para ibu-ibu. Berapa banyak para imam-imam yang mereka itu ya tidak mempunyai ayah alias yatim. Masih kecil sudah yatim. Terus siapa yang mendidik? Ibunya. Sehingga menjadi ulama-ulama yang sukses. Tengok, saya kasih contoh. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sebagai pelopor daripada madhab Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau masih kecil, orang tuanya, ayahnya meninggal. Kemudian yang mendidik daripada beliau ibunya. Tengok daripada Imam Hujjatul Islam wa Barakatul Anam, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Imam Ghazali itu juga sama. Beliau masih kecil, ayahnya sudah meninggal. Siapa yang mendidik? Dididik oleh ibunya. Tengok Al-Imam Sultanul Aulia Al-Qutbur Rabbani Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ya juga begitu, masih kecil ayahnya sudah meninggal. Siapa yang mendidik beliau? Ibunya. Tengok Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, ya, Imamul Muhaddithin, imamnya para ahli hadis, yang kitabnya dibaca sampai sekarang. Beliau juga begitu, sama, masih kecil, ayahnya juga sudah meninggal. Siapa yang mendidik beliau? Ibunya. Dan berapa banyak lagi di antara mereka para ulama. Mereka itu berhasil. Pertama kali pendidikan yang mereka dapatkan itu bukan hanya dari segi madrasah, tidak, tapi juga harus ada pendidikan dari kedua orang tua. Kadang-kadang zaman sekarang itu orang tua tidak perhatian sama sekali kepada anaknya. Masa anaknya mau berangkat sekolah, orang tuanya bingung mencarikan kaos kaki anaknya. Orang tua bingung mencarikan buku sekolah. Kenapa? Buku sekolahnya kesingsal. Berapa banyak daripada orang tua itu tadi? Ya, ketika pada malam hari seharusnya anak itu belajar mengerjakan PR. Apa? Diajak nonton bareng sinetron oleh si ibu. Loh, saya nggak pernah ngajak, Beb. Cuman saya kalau nonton, dia ikut nonton. Gak pernah ngajak, delok sinetron. Ya, nggak pernah, Beb. Cuman kalau saya nonton, ikut nonton. Ya itu namanya. Ya, namanya juga anak. Kalau Anda nggak kepingin anak Anda nonton sinetron, ya Anda jangan nonton. Lah kalau Anda nonton sinetron, nggak mungkin lah anaknya kita kemudian anak tersebut ngerjakan PR, sedangkan ibunya nonton sinetron di sebelahnya. Ya ditutup itu bukunya. Dahulu ada seorang ulama. Ini cerita yang begitu mengesankan.
ulama ini sering berkata kepada para murid-muridnya. Beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, seorang ulama besar di Hadramut sana. Punya pondok pesantren dan kurang lebih ya orang-orang yang pernah belajar kepada beliau, alumninya itu 13.000 yang menjadi ulama pada zamannya. 13.000. Beliau itu sering berkata kepada murid-muridnya, ketika beliau mengajar, beliau mengatakan begini, apa yang kalian lihat dari saya itu semuanya adalah hasil dari ayah saya. Jadi kalau saya duduk di sini, berarti seperti ayah saya yang mengajar. Ayahnya bukan ulama, tapi ayahnya orang kaya. Tapi ingin anaknya tersebut menjadi seorang ulama. Saking pengennya, itu ayah begitu perhatian sama itu anak. Kata beliau, dulu semasa saya belajar, kalau saya pulang dari mi'lamah, kalau bahasa Hadramut itu namanya mi'lamah, atau bahasa kita madrasah. Kalau saya sudah pulang dari mi'lamah tersebut, pulang ke rumah, itu ayah saya sudah di depan rumah. Padahal bapak iku sugih, Pak. Artinya duit-duit. Biasanya nek wong sugih iku ya itu perhatian ambek kerjaan. Nek wis sugih, gak bingung wong. Paling kamu gurune sing diamu, ya apa anakku gak pinter-pinter. Wis tak bayar larang-larang. Beliau kaya tapi masih menyempatkan untuk mendidik anaknya. Artinya ini kalau tidak bisa dilakukan oleh para bapak-bapak, ya minimal para ibu-ibu. Begitu pulang dari sekolah, ayahnya sudah di depan pintu. Kemudian ditanya, ya Abdullah, kata ayahnya, madza ta'allamta fi hadzal yaum? Apa yang engkau pelajari hari ini? Beliau menjawab, saya belajar ilmu nahwu, Bah. Ditanya, kitab apa? Harus tahu itu kitab. Kitab Al-Ujurumiyah, misal contoh. Setelah tanya kitabnya, ditanya sampai bab apa? Dijawab, Pak, sampai bab naibul fa'il. Oh, sampai bab naibul fa'il. Mana kitabnya? Diambil sama Bapak. Apa? Ditanya. Ayo sekarang kamu saya tanya, ma huwa naibul fa'il? Apa itu naibul fa'il? Kalau beliau bisa jawab, maka boleh masuk ke dalam rumah. Tapi kalau nggak bisa jawab, wah, apa? Penjalin. Sudah disiapkan itu menjual, cetat. Di sini boleh menjalin. Hah? Masuk penjara? Itu karangannya orang kafir itu. Kalau mukul masuk penjara, bisa dilaporkan kepada polisi. Aturannya sama. Itu harusnya orang Nasrani, orang Yahudi. Kalau Islam nggak ada, justru Islam itu mengajarkan untuk dipukul. Loh kok bisa, Beb? Ada hadisnya. Rasulullah saja mengatakan, ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, muru auladakum bis salati li sab'in wadribu ala tarkiha li 'ashrin, kata Nabi. Anak kamu umur 7 tahun perintahkan untuk melaksanakan salat. Enggak mau salat, pukul, kata Nabi. Makanya saiki anak-anak murid itu dipukul. Bapak gak terima. Saya itu kalau punya murid begitu, saya keluarkan langsung. Kalau belajar sama saya, persyaratannya harus boleh dipukul. Kalau nggak boleh dipukul, wah, stroke saya. Enaknya ibunya datang ke rumah bapaknya, Habib, titip ya anak saya mau belajar.
ibunya tiktokan enak, saya disuruh ngurus anak, terus anaknya nggak boleh saya pukul loh. Bisa-bisa nanti darah tinggi naik. Saya selalu ngomong sama wali murid, boleh dipukul persyaratan. Kalau nggak boleh dipukul jangan ngaji sama saya. Ya nggak mungkin Pak, masa saya ambil sapu terus saya pukulkan kepalanya sampai berdarah-darah, nggak mungkin lah. Ya saya pukul supaya ada efek toh ada aturannya. Bagaimana yang diajarkan di dalam ilmu syariat. Makanya saya nggak cocok kalau tanpa memukul itu. Ya aku kate tangan lah, pakai penjalin. Ojo di tadi no samsak untuk murid. Nah, itu Habib Abdullah bin Umar pulang ke rumah nggak bisa jawab, pukul sama ayahnya. Bukan sampai di situ saja, enggak. Habis dipukul, dipegang tangannya, dibawa mana ke madrasah, ke Mi'lama, datang ke Mi'lama. Sampai di Mi'lama ngomong dengan santun kepada guru, ya Syekh, saya minta maaf saya datang ke sini. Kenapa? Hari ini anak saya tanya nggak bisa jawab. Saya kepengen tahu kenapa sebabnya. Apakah karena anak saya tadi ketika belajar tidur sehingga dia nggak mendengarkan pelajaran, atau dia bermain sehingga nggak ngerti yang namanya pelajaran? Itu ditanyakan kepada gurunya. Hanya untuk apa? Supaya anak ini merasa takut kalau pulang ternyata ilmu yang diajarkan tidak paham. Makanya beliau sampai berkata, saya itu takut kepada bapak saya daripada takut kepada guru saya. Ayo saya tanya kepada bapak-bapak, pernahkah ada wali murid yang telepon, Pak Ustadz, ya Ustadzah, apakah anak saya di sana belajarnya betul nggak? Apakah anak saya di sana itu mendengarkan nggak? Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Siap-siap setruk Anda. Gimana? Itu harus ada kolaborasi antara wali murid dengan guru, wajib itu sekarang. Makanya kalau sekolahan-sekolahan elit itu ada namanya buku pribadi. Tiap hari itu ditulis. Gak tahu di sini dipakai apa enggak. Buku pribadi. Pelajaran hari ini ditulis. Bagaimana sikap anak hari ini, C, B, A, ada semua. Kenapa? Karena mereka ingin untuk menerapkan apa yang diterapkan dalam ajaran agama Islam. Gimana mau telepon, Beb? Wong ini kita undang untuk acara imtihanan, bapak ono sing teko. Loh, kenapa Ustaz gak ada yang datang? Takut tunggakannya gak bisa bayar. Astagfirullahaladzim. Bu, saya cuman bisa memberikan nasihat. Para ustadz-ustadz cuman bisa memberikan arahan. Kesuksesan anak-anak Anda itu semuanya tergantung di tangan Anda masing-masing. Semuanya tergantung kepada para wali murid. Guru itu bisa membantu. Ya, kenapa? Karena 24 jam cuman 8 jam di sekolah, lainnya 16 jam di rumah. Berarti lebih banyak di rumah apa di sekolah? Banyak di rumah. Bagaimana guru sudah mengajarkan kadang-kadang di sekolah diajarkan baik, tertib, duduknya rapi, begitu sudah jadi baik, pulang ke rumah hancur lagi. Kenapa? Karena di rumah tidak menjaga daripada tata krama yang ada di dalam sekolahan. Oleh karena itu, saya tidak akan panjang lebar. Ma'asyiral hadirin dan hadirat, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menghimbau
saya menghimbau. Saya juga sudah ngajar lebih dari 15 tahun saya ngajar. Ya, dan saya hampir mayoritas melihat ya, memang kesuksesan anak bisa tergantung dari guru. Tapi untuk saat ini yang terbesar kesuksesan anak itu juga tergantung, apalagi anak-anak kecil, tergantung kepada kedua orang tua. Maka saya himbau, kalau Anda ingin supaya anak-anak Anda menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk Anda dunia dan akhirat, dengan masa-masa di dunia ini yang penuh dengan teknologi dan globalisasi, maka perlu sekali anak-anak yang memang berpotensi menjadi lebih baik, dan itu semuanya tidak tergantung dari satu madrasah atau satu guru atau banyak ustadz atau ustadzah, tapi tergantung kemungkinan besar itu adalah kepada wali murid. Mudah-mudahan saya doakan seluruh daripada santri-santri dan murid-murid yang ada di madrasah Miftahul Ulum ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma iftah alaina wa alaihim futuhal arifin wa faqqihna wa iyyahum fid din wa 'allimna wa iyyahum at-ta'wil wahdina wa iyyahum ila sawa'is sabil. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima ترضى في قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اجعل من تعلم وعلم ودرس في هذه المدرسة المباركة مدرسة مفتاح العلوم ومعهد مفتاح العلوم أن الله افتح علينا وعليهم فتوح العارفين يا رب العالمين، واجعل علومهم علوما نافعة مباركة مقرة عيني نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واجعلهم عماد هذا الدين، واجعلهم عماد هذا البلد حتى يكونوا صالحين مباركين عالمين متعلمين وعاملين بما عملوا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. على هذه النية كل نية صالحة، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميع، خصوصا إلى روح مؤسس هذا المعهد المبارك كي هجي مغربي وأصوله وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة على هذه النية وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Kepada siswi yang kami panggil dengan nama Maulidia Putri, dengan hormat kami mohon untuk menaiki panggung kehormatan guna untuk menerima penghargaan sebagai sang bintang tauladan di tingkat MA Miftahul Ulum Maurabi. Dan kepada orang tua yang mewakili dipersilakan menaiki panggung kehormatan. Kepada Kepala Sekolah MA Miftahul Ulum Maurabi Bapak Husairi SEMPD, kepada beliau kami persilahkan menaiki panggung kehormatan. Kepada kedua orang tua dari Putri Maulidia dipersilakan. Kepada
Bapak Husairi SEMPD selaku Kepala Sekolah MA Miftahul Ulum Maghrabi dipersilahkan memakaikan selempang sekaligus cindera mata kepada sang bintang tauladan MA Miftahul Ulum. Mohon diabadikan. Demen anak kelas 2 ya. Mulai kapi. Hah? Kita anak pakai nyatanya. Terima kasih kepada Bapak Husairi. Mudah-mudahan gelar sebagai sang bintang tauladan bisa dipertahankan. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara demi acara, mulai dari awal hingga akhir, kami selaku pembawa acara pada malam hari ini, bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, dimohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada semua santri yang besar-besar untuk membantu kondusifnya lokasi acara. Terima kasih. Sekali lagi adik-adik santri yang besar-besar, mohon beri segera. Saya enak dong. Iya. Terima kasih.